Presiden Prabowo Subianto meyakini jumlah penerima makanan bergizi gratis akan melampaui jumlah makanan yang diproduksi oleh salah satu fast food chain terbesar dunia, McDonald's. Kepala negara mengatakan Indonesia sudah berhasil memproduksi 59,8 juta porsi makan bergizi gratis per 21 Januari 2026. Presiden Prabowo menyatakan jumlah penerima program makan bergizi gratis akan segera melampaui jumlah porsi makan harian yang diproduksi oleh salah satu fast food chain terbesar dunia yakni McDonald. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Kepala negara memaparkan program MBG dimulai pada 6 Januari 2025 dengan 190 dapur yang memproduksi 570.000 porsi per hari. Ia menyebut jumlah dapur telah meningkat menjadi 21.102 unit dan melayani program secara nasional. Presiden juga menyatakan sudah berhasil memproduksi 59,8 juta porsi makan bergizi gratis per 21 Januari 2026. Penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta lansia yang hidup sendiri dengan didistribusikan makanan setiap hari. Presiden Prabowo menargetkan penyediaan MBG mencapai 82,9 juta porsi per hari pada akhir Desember 2026. Kepala negara menilai jajaran menteri optimis target itu dapat tercapai sebelum Desember. Saudara Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan kembali menegaskan perannya sebagai lumbung pangan nasional. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi meninjau langsung panen raya padi yang digelar di Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Panen raya padi berlangsung di kawasan transmigrasi Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Viva Yoga Mauladi dan Bupati Banyuasin Askolani. Banyuasin tercatat sebagai daerah dengan produksi padi tertinggi di Indonesia. Dari 189.000 hektar lahan sawah, sekitar 70% berada di kawasan transmigrasi. Produktivitas padi di wilayah Telang mencapai 8 ton gabah kering panen per hektar. Pencapaian ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Adalah lumbung pangan nasional juara 1 se-Indonesia. Dan sebagian besar lumbung pangan di Kabupaten Banyuasin itu ada di kawasan transmigrasi. Ini sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita melalui program Kementerian Transmigrasi untuk ikut berkontribusi membangun, mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Keberhasilan ini turut mengantarkan Banyuasin meraih peringkat pertama produksi padi nasional. Selain memberi bantuan, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga juga menyaksikan pembibitan lahan sawah menggunakan penyebaran melalui udara atau teknologi drone. Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah atau SRMA 36 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam kunjungan ini, Gus Ipul menyapa langsung para siswa dan orang tua, sekaligus mendengarkan kisah perubahan positif anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Menengah Atas di Kabupaten Bojonegoro pada Rabu siang. Setibanya di lokasi, Gus Ipul disambut dengan pameran karya lukis hasil kreativitas para siswa. Menteri Sosial tampak berhenti sejenak untuk mengamati dan memberikan apresiasi atas potensi besar siswa sekolah rakyat yang terus berkembang. Dalam kunjungan kerja tersebut, Gus Ipul berdialog secara langsung dengan sejumlah siswa dan orang tua murid. Pada kesempatan ini, Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat tidak hanya menyekolahkan anak, namun juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Gus Ipul menyambut kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan salah satunya telah diterapkan pada siswa sekolah rakyat di Makassar.
Bojonegoro sendiri, sekolah rakyat ditargetkan menerima 300 siswa baru setiap tahun, masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seleksi tidak menggunakan tes akademik melainkan pemetaan bakat atau DNA talent. Lulusan akan diarahkan sesuai minat baik melanjutkan ke perguruan tinggi dengan beasiswa maupun pelatihan keterampilan siap kerja. Sekolah ini juga menerapkan sistem boarding school dengan pendidikan karakter dan keagamaan di asrama serta pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Melalui sekolah rakyat, pemerintah berupaya memutus rantai kemiskinan dengan menyiapkan generasi muda yang berkarakter, keterampilan, dan siap menghadapi masa depan. Ya, tadi lihat kan situasinya bahwa proses pembelajaran di sini ya dengan segala dinamika dan tantangannya telah berjalan dengan baik. Kita lihat tadi komitmen kepala sekolah, komitmen guru, komitmen tenaga kependidikan yang lain yang ingin menjaga agar proses pembelajaran di sini benar-benar sesuai dengan harapan Bapak Presiden. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Minta dijaga oleh Pak Kapolres.